Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Koperasi Syariah 1 Semesta Indonesia, Kak Muhammad Siddiq, Ketua Dewan Pengawas Operasional, mungkin nanti akan menyusul Bang Iim, dan yang kita hormati dan kita banggakan Ketua Dewan Pengawas Syariah Koperasi Semesta Indonesia, yang juga selaku Ketua Dewan Pengawas Syariah AMSI, Dewan Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah, Dewan Pengawas Syariah AJMI, MES DKI, dan juga beliau belum lama juga dilantik sebagai Dewan Pengawas Syariah Bank DKI, yaitu Bapak Ustadz Farel Muhammad Rizki, serta rekan-rekan hadirin yang dirahmati Allah, sahabat semesta dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah dicurahkan kepada kita semua. Salam dan salawat senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang istiqomah mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk bertemu dalam kajian fikih muamalah bersama semesta dengan tema fenomena pinjol dalam ekonomi syariah. Tema ini memang sudah 2 kali kita bahas Pak Ustadz ya, Kang Dika dan teman-teman semua. Namun ini masih menjadi topik yang tren di belakangan ini, dan kelihatannya kita tetap harus menuntaskan pembahasan yang menarik untuk pinjaman online ini. Sehingga tema ini akan kita kembali bahas dalam kajian kita pada malam hari ini. Malam hari ini seperti biasa susunan kita hari ini adalah pembukaan, kemudian nanti kami serahkan kepada Kang Dika sebagai moderator, dan juga langsung nanti Pak Ustadz Farel menyampaikan materinya dan langsung dibimbing oleh Pak Kang Dika untuk diskusi dan tanya jawab serta closing. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Kang Dika untuk ini acara ini. Silakan Kang Dika. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Farel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua semesta, kemudian Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir di dalam diskusi muamalah kita. Alhamdulillah. Insya Allah dalam bentar lagi kita akan mulai. Seperti tadi disampaikan Ustaz Farel dan juga saya lihat bahwa tema kita hari ini adalah tetap dalam rangka fenomena pinjol dalam ekonomi syariah. Nanti ada tema yang lebih spesifik lagi nih dari Ustaz Farel, katanya tentang tadi apa ya, currency elektronik, uang elektronik, Bitcoin dan sebangsanya lah, seperti itu. Mungkin ini kita akan lebih gali lebih dalam lagi karena berhubungan juga dengan pinjaman online. Insya Allah kita akan segera mulai. Untuk lebih hikmatnya dan juga kita bisa lebih fokus dalam mengikuti kajian ini, diskusi ini, silakan Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk di mute gitu mic-nya ya. Insya Allah kita beri waktu separuh untuk menyampaikan materinya. Kemudian setelah itu insya Allah kita akan buka waktu untuk berdiskusi dengan Ustaz Farel. Baik, jazakumullah khairan katsiran. Sudah hadir Ustaz Farel, silakan
Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'du. Di malam minggu yang mubarakah ini, berjumpa kembali kita bersama di kajian semesta, dan malam hari ini masih melanjutkan tema dan topik yang udah kita kaji dalam beberapa minggu ya. Karena memang sampai saat ini pinjol itu masih masuk dalam berita pagi-pagi dan menjadi tema yang sangat menarik. Menariknya bukan berarti punya implikasi yang positif, tapi implikasinya yang negatif malah. Banyak sekali korban-korban pinjol, bahkan berita yang terbaru ada yang bunuh diri, ada yang stres, ada yang depresi. Nah, ini memang salah satu bukti bahwa ketentuan dalam syariah, maqasidus syariah, itu mengandung general insurance. Ada suatu ketentuan dari Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Maqasid syariah yang kelima itu hifzul mal, didahului oleh hifzun nafas, menjaga jiwa. Berarti dalam maqasid syariah yang 5 itu yang keempat, ada praktek asuransi syariah, itu hifzun nafas, arahnya ke asuransi jiwa. Kemudian hifzuddin. Hifzuddin itu ibadah, pelaksanaan syariah. Nah, kemudian hifzul akal. Kalau Rocky Gerung mengatakan akal sehat, akal sehat. Kalau kita akal sehat adalah beragama, kita punya akal yang sehat. Kemudian menjaga akal, menjaga keturunan. Ini juga terkait dengan kalau di ilmu manajemen resiko itu ada Basel 1, 2, 3, 4 dan akan digodok Basel 5 nantinya. Itu Basel itu sudah cangkupan yang paling tertinggi kalau ada dari rekan-rekan yang pernah ikut BSMR, manajemen resiko. Keempat itu udah paling tinggi, bahkan udah masuk ke tahap ISO. Tetapi kalau di maqasidus syariah, hifzun nasl dengan hifzun nafas itu berdekatan dia. Berarti hifzul mal adalah semua proyeksi yang terkait dengan aktivitas ekonomi dan keuangan itu ada di hifzul mal. Ketika dia mulai dari harta, pengenalan terhadap harta, sikap manusia terhadap harta, harta sebagai harta sebagai aset manajemen, kemudian harta sebagai sekuritas, harta disaksikan dijamin oleh underwriting, sebagai efek, harta sebagai emiten, harta sebagai private equity fund, harta sebagai media investasi yang bertransformasi sekarang. Bapepti udah ngeluarin duluan peraturan bahwa mata uang digital atau itu cryptocurrency itu sudah diperdagangkan sebagai aset. Tetapi Bank Indonesia sama Otoritas Jasa Keuangan belum mensahkan ini sebagai mata uang. Maka kita kembali kepada glorifikasi Islam. Kita kembali kepada kejayaan agama Islam. Bahwa mata uang ada 4. Yang pertama dinar, yang kedua dirham, yang ketiga itu nukut, yang keempat adalah fulus. Ini persaingan antara tembaga dan perunggu. Fulus dan nukut. Orang Arab biasa menyebut fulus, ainal fulus, ainal nukut. Nah, nukut itu dikata nakdan. Jadi kalau kita lihat glorifikasi kejayaan peradaban Islam, subhanallah, semuanya dari Islam. Ketika Tariq bin Ziyad masuk ke Spanyol pertama kali, yang dulu namanya adalah Hispania, Andalusia, itu orang-orang
bangsa Mur yang sudah terislamkan pada waktu itu punya hubungan baik dengan orang-orang Jerman. Bangsa-bangsa ahlu kitab yang memang mereka meminta kepada orang Islam untuk tempat berlindung. Akhirnya Tariq bin Ziyad mendarat di Granada. Ketika mendarat di Granada bertemu dengan orang-orang Spanyol yang akhirnya masuk Islam, ketika orang-orang Barat menyebut pertama kali melihat orang-orang Muslim mengatakan, Allahumma barik lana fi ardina haza. Ya Allah, berkahilah kami pada tanah kami ini. Berkahilah kami. Allahumma barik lana. Muslim tidak bisa menyebutkan barik lana. Mereka menyebutnya Barcelona. Barcelona. Itu sejarahnya. Ketika Barcelona. iya Barcelona, itu dari orang-orang Islam. Kemudian yang kedua, lanjut lagi. Ketika Musa bin Nusair diutus oleh Tharif bin Malik, ya Musa bin Nusair itu panglimanya, masuk lagi ke kota itu namanya Izab ila Saifillah. Pergilah kamu kepada tanah yang di mana kamu di sana akan menemukan pedangnya Allah. Orang-orang Muslim menyebut Saifillah, Saifillah, Saifullah. Orang-orang Arab Spanyol pada waktu itu nggak bisa nyebut Saifullah. Akhirnya mereka menyebut Sevilla. Akhirnya jadi kota Sevilla. Ketika dari Sevilla, mereka berlari ke daratan yang luas. Izhab ila Majrid. Ilab ila Majrid. Majrid itu dari Jaro, Yajri, tempat mereka berlari. Jadi mereka nggak bisa nyebut bahasa Arabnya. Akhirnya jadi nyebut Madrid. Jadi kata-kata kota Madrid. Jadi luar biasa. Kalau kita ngelihat bukunya Work of Nation-nya Adam Smith, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Adi Warman Karim. Adam Smith pada waktu itu mengatakan bahwa keberhasilan para pedagang-pedagang Arab karena mereka punya keramah tamahan dalam berniaga. Di situ Adam Smith tidak menyebutkan Islam, tetapi menyebutkan keberhasilan para pedagang-pedagang Arab pada waktu itu. Arab pada waktu itu Islam. Nah, ketika disebutkan oleh Adam Smith, ketika dia benar-benar mengagumi, jangan pernah Pak Dika mengira bahwa buku World of Nation itu murni pemikirannya Adam Smith. Adam Smith ini dia setengah ekonom, setengah intelijen. Dia ini benar-benar menyelidiki history of Arabic dan benar-benar terpukau dengan Ibnu Taimiyah dan Imam Al-Ghazali. Jadi dia membaca bukunya Al-Amwal karya Abu Ubaid itu diterjemahkan dengan World of Nation, kekayaan negara. Itu ceritanya begini. Pada waktu itu terjadi kekacauan di pasar. Harga-harga naik. Harga-harga tidak stabil. Sahabat Abu Bakar bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong datangi kami. Harga di pasar tidak stabil." Kata Rasulullah, "Saya nggak mau. Karena apa? Pasar itu ada yang menguasai. Pasar itu ada yang ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa taala." Di saat itulah Rasulullah mengatakan Allahul Musta'ar. Allah adalah yang menaik nurunkan harga. Serahkan pada kekuatan pasar. Serahkan pada hukum permintaan dan penawaran yang sebenarnya. Nah, karena Imam Al-Ghazali mengutip itu, dari hadis itu, Allah lah yang menaik turunkan harga. Ada bukunya menerjemahkan kata-kata itu menjadi invisible hand. Tangan yang tak terlihat, tangan yang tak tersembunyi, bukan the God hand, bukan tangan Tuhan, enggak. Tangan yang tak tersembunyi. Jadi sebenarnya ekonomi syariah itu hadir lebih dulu. Karena apa? Akar rumput. Dari mikro dulu. Keynes itu tahun 1900. Adam Smith itu di ujung 1960-an. Makanya banyak sekali utang peradaban Eropa kepada peradaban Islam. Disampaikan juga oleh Ustadz Adi Warman Karim pada waktu itu bahwa kata-kata kredit
itu berasal dari kata-kata al-qardu, man zalladzi yuqridullah qardan hasana, qard, kredo, kredit. Jadi banyak sekali yang diambil dari Islam. Bukan beli Renaissance, bukan. Kita punya 101 penemuan penting dalam Islam, Renaissance, orang-orang Eropa berada pada abad ke-8, skolastik. Jadi jauh sekali. Ketika Rasulullah SAW mengatakan itu, maka Adam Smith itu benar-benar terinspirasi dari orang-orang Muslim, orang-orang Arab, Rasulullah dan para sahabat. Nah, Rasulullah dan para sahabat itu dinyatakan sebagai satu kelompok yang berhasil membangun perekonomian pada masanya. Itu kata Adam Smith dalam catatan kakinya. Berarti ekonomi Islam itu segala-galanya. Nah, sekarang kita punya masalah baru. Setelah mata uang ini bertransformasi menjadi uang digital, menjadi uang online, kita ngalamin satu masalah baru. Masalahnya apa? Isu yang dihadapi adalah mata uang yang sudah disahkan oleh negara adalah rupiah. Kebijakan Bank Indonesia dalam mengedarkan dan memutarkan uang, itu yang pertama adalah mata uang yang beredar. Kebijakan pengedaran mata uang. Uang dicetak 100.000, 50.000, 20.000, 1.000, 5.000, 2.000, sampai 500 perak. Itu dicetak. Ketika dia punya program bagaimana uang ini sampai kepada sebuah pasar, lahirlah kebijakan moneter. Gampangnya begini aja, saya sederhanakan. Kebijakan moneter ada dua, kontraktif sama ekspansif. Kontraktif, duitnya saat dimana duit ditarik dari pasar karena nggak seimbang dengan permintaan dan penawaran. Makanya terjadi rush of money, terjadi pencucian uang, terjadi isu-isu orang fundraising dianggap dana teroris dan lain sebagainya. Itu karena duit yang keluar tidak sesuai. Permintaan yang nggak ada, duitnya ada. Ini terjadi sesuatu kejanggalan. Atau ekspansif, duit dicetak, duit ditambah. Tapi pasarnya nggak bergerak, akhirnya inflasi. Ini dasarnya masalahnya kenapa. Dan inflasi juga terjadi bukan hanya karena uang, tetapi karena gaya hidup. Kita gaji 10 juta, gaya hidup 20 juta. Gaji 5 juta, gaya hidup 10 juta, akhirnya ngutang. Ini penyebab inflasi nomor 3. Teori inflasi yang ketiga. Teori yang pertama, karena permintaan penawaran. Yang kedua, bubble of economic. Yang ketiga, karena perubahan gaya hidup. Jadi jangan pernah salahkan negara kita miskin. Itu kadang-kadang kita sendiri yang membuat diri kita miskin. Karena pola hidup kita. Karena Rasulullah SAW sudah mengajarkan 3 hal. Perlakukanlah harta, pergunakanlah harga dalam 3 hal. Hajiyat, dururiyat, tahsiniyat. Hajiyat kebutuhan, dururiyat kepentingan, tahsiniyat hal-hal yang penuh dengan kebaikan. Investasi, menolong, ta'awun, segala macamnya. Nah, fenomena online ini ketika dia berubah menjadi mata uang digital, maka ada satu kendala resiko bahaya. Karena apa? Ketika mata uang itu berubah menjadi digital, maka yang diserap pertama kali adalah data kita. Yang kedua, dengan siapa kita berinteraksi. Dengan siapa kita bersilaturahmi. Karena semua udah digital. Nanti akan datang masanya setelah digitalisasi perbankan, akan datang masa quantum robotik, di mana nanti orang yang berjauhan itu bisa terasa dekat, Pak. Jadi kalau Pak Dika saat ini di Bandung, saya di Jakarta, saya sama Pak Dika bisa berhadap-hadapan, terasa nyata dalam sebuah program. Padahal itu hanya bayangan dan gambaran, Pak Dika bicara, saya bicara. Tetapi kita bertemu, Pak, seakan-akan bertemu. Nah, masa itu akan terjadi, Pak. Masa yang akan datang itu seperti itu. Ketika digitalisasi luar biasa.
Nah, kekurangan daripada cryptocurrency, satu, dia belum disahkan oleh negara. Kalau disahkan sama negara, dia bisa aja menjadi mata uang. Tetapi di balik itu, satu, untuk kemudahan bertransaksi itu bagus, cryptocurrency. Untuk kemudahan berinvestasi itu bagus. Tetapi ya resikonya adalah dia menjadi mata uang spekulasi yang bisa mengancam nanti mata uang yang sudah ada. Jadi syarat uang elektronik itu adalah menurut Fatwa DSN nomor 116, ketika kita menerbitkan uang elektronik, itu sifatnya on the spot langsung. Ada uang yang kita setorkan, jumlah uang yang kita setorkan sama uang yang diterbitkan itu sama. Nggak bisa dia berkurang atau bertambah. Karena di sini ada ancaman riba al-fadl. Tidak boleh dia bertambah atau berkurang. Apalagi nanti ketika swap. Swap terjadi, berarti akan terjadi riba nasi'ah. Seperti yang terjadi pada transaksi hedging. Hedging itu adalah bagaimana seseorang melindungi transaksi, bukan melindungi nilai. Jadi Pak Dika mau pergi haji tahun depan, tapi transaksi penukaran uang udah disuruh dari sekarang. Pak Dika bayar ketika rupiah itu bergerak, naik turun. Sekarang 14.000 sama dolar. Nanti bisa-bisa 15.000. Nanti bisa-bisa 12.000. Tergantung moodnya pasar gimana. Nah, moodnya pasar ini orang ekonomi menerjemahkan sebagai volatilitas. Pasar ini nggak jelas, mood-mutan. Kadang semangat, kadang enggak. Makanya istilahnya disebut dalam ekonomi itu depresi, ya, sama apresiasi. Jangan bukan hanya manusia Pak Dika yang stres. Duit juga bisa stres. Duit juga bisa depresi dalam ekonomi. Ya, duit aja depresi apalagi manusia. Masuk ke resesi, banyak orang gantung diri. Makanya dalam fenomena pinjol nggak sedikit orang yang gantung diri. Luar biasa. Setiap hari kita lihat berita sebut TV One, ini segala macam korban pinjol, korban pinjol, korban pinjaman online karena data kita diserap. Misalnya Pak Dika menghilangkan diri. Saya orang yang paling sering dihubungi sama Pak Dika. Nanti perusahaan pinjol itu akan ngasih tahu semua data Pak Dika pada saya. Akan disebar di semua media. Nah, kita malu. Padahal hal-hal seperti itu tidak boleh dilakukan. Itu yang pertama. Makanya pinjaman online ya ini dekatnya dengan riba dan maisir. Kalau yang sudah terdaftar di OJK, insya Allah selama tidak melanggar ketentuan fatwa DSN dan ketentuan maqasid syariah, maka itu diperbolehkan. Makanya pinjaman dalam akad itu dikatakan bahwa akad secara keabsahan itu ada dua, fasid dan batil. Nafis, goiru nafis. Lazim, goiru lazim. Akad secara tujuan ada dua. Yang pertama, akad tabaru. Yang kedua, akad tijaro atau muawadoh. Kalau kita minjemin orang dengan tujuan lillahi ta'ala hanya membantu, akadnya court. Tapi kalau kita minjemin orang dengan tujuan pengen dapat untung, pengen dapat bagi hasil, akadnya buru-buru dirubah. Akadnya jadi sirka, mudharabah, murabah, ijarah, salam, istisna, dan lain sebagainya. Itu bisa. Makanya di sini kita berhati-hati. Wa aufu bil uqud. Nah, kembali kepada duit tadi, duit diciptakan sebagai media pertukaran. Nah, ketika kebijakan moneter diarahkan untuk satu, mencapai perekonomian yang diinginkan. Yang pertama nih, tangga pertama dari kebijakan moneter adalah mencapai perekonomian yang diinginkan di tengah perekonomian yang terbuka. Setelah mencapai perekonomian yang diinginkan, setelah itu mencapai stabilitas harga. Berbarengan nih, stabilitas harga dan nilai tukar.
Setelah stabilitas harga dan nilai tukar dicapai, maka akan tercipta yang namanya SSK, stabilitas sistem keuangan. Itu bagian daripada kebijakan moneter. Makanya sekarang persaingan perbankan syariah luar biasa, merger, konversi, IPO. IPO, konversi, merger. Langkahnya yang di mana? Tujuannya satu. Bagaimana sebenarnya dengan kebijakan makroprudensial, bank syariah itu bisa bersaing dengan bank konvensional. Sekarang kita punya aksioma. Apa itu aksioma? Kebenaran yang tidak bisa ditakar dengan akal, tapi dia terjadi begitu aja dan orang percaya. Ini aksioma namanya. Dalam ekonomi. Nah, ekonomi syariah ini kuat aksiomanya. Dia tidak bisa ditakar. Kok bisa begitu ya? Kok bagi hasil tidak bisa diproyeksikan ya? Kok resiko pasar dalam manajemen risiko Islami itu tidak tergerus dengan negatif spread pasar suku bunga atau BI rate, tapi dia punya pengaruh pada likuiditas, ekuitas, nilai tukar, sama harga kurs. Dan itu juga disebabkan, dipengaruhi juga oleh pasar uang, suku bunga, atau pasar derivatif. Dia ada yang menarik. Tapi dia berdiri sendiri. Kepatuhan kepada prinsip syariah sudah cukup buat bank syariah untuk selamat dari jeratan krisis. Ini masalahnya. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan, Allah adakan, Allah bikin jalan keluar baginya. Ini prinsip bank syariah. Takwa kepada Allah, itu bahasa lainnya adalah syariah compliant. Syariah prinsipal, patuh pada prinsip syariah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Enggak ada jalan lain kecuali tawakal pada Allah. Nah, tujuan yang terakhir daripada moneter adalah mengatasi pengangguran, menekan laju inflasi. Inflasi bisa dihilangkan? Enggak, inflasi nggak bisa dihilangkan. Selama ada uang, selama ada barang, di situ ada inflasi. Dia hanya bisa ditekan dan dikendalikan. Gitu. Itu resikonya. Ada uang, ada barang, ada jasa, itu aja. Ada murabaha, ada ijaro, ada mudorobah, ada investasi, ada jual beli, ada sewa. Itu yang paling selamat. Kira-kira begitulah Pak Dika. Itu kajian kita pada malam hari ini. Akhirul kalam, kita bisa diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Banyak sekali poin-poin nih yang tadi saya catat nih. Mulai dari mata uang yang dipakai, kemudian tentang peradaban Islam, ya. Kemudian juga kita kembali setarel menyinggung tentang Adam Smith, ya. Kalau Adam Smith yang saya tahu salah satu cucu Nabi Adam, ya. Benar nggak Ustaz? Bapak kapitalisme. Jadi memang mungkin dunia terikat dengan sistem yang dikembangkan oleh Adam Smith ini, kapitalisasi, ya. Kemudian juga mengenai masalah-masalah mata uang tadi. Nah, ini kita kelihatannya menarik nih, kita udah bisa masuk ke diskusi. Tapi sebelum itu saya melihat ada beberapa tamu yang istimewa juga nih. Ada Bu Rus Yaida, ya. Ada Bu Rusaida dari Yayan Bukit Tinggi. Yayan Bukit Tinggi, alhamdulillah. Ahlan wa sahlan, Ibu Rusaida. Selamat bergabung, Ibu. Ya, Ibu Terima kasih. Rosalinda ya, ini. selamat malam. Ya, Nah, Assalamualaikum begini. Ustadz Farel. Pak Waalaikumsalam Ibu Rusaida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah bisa bergabung. Ini harusnya Pak Dika, Ibu Rosalinda ini sama Bu Rusaida harusnya jadi pembicara juga karena beliau guru-guru Rosalinda. kita ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin benar hari ini nggak apa-apa kalau berkenan Ibu. Silakan, Rosalinda Ibu. ini Bu beliau Rosalinda. ketua BWI-nya Sumatera Barat ini, insya Allah. Oh ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Badan Wakaf, ya, ya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bu Rosalinda udah bisa bergabung. Nanti kita Iya. pengen juga nih dengar ceritanya atau ada masukan atau pendapat mengenai pinjaman Iya, online atau apa ya. betul Pak Dika. dalamnya. Kita minta nanti sedikit pencerahan pada dua kata di Bu Salinda dan Bu Leda, insya Allah. Ya, baik. Dengan Ibu Rusaida juga mungkin silakan gitu ya. Yang lain saya lihat ada dari SMPN 48 ya, SMP 48 ya, Pak. Ini Bapak siapa nih, Pak? Halo, Mas Sahlan, selamat bergabung. Pak Suyanto. Pak Suyanto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Selamat bergabung, Ustaz. Pak. Alhamdulillah. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bisa gabung. Baik, ada Latif, saya langsung sebut nama aja ya. Ada Rai Rayanda, ada Abu Barat, ada Bang Fauji. Bang Fauji katanya lagi di jalan nih. Beliau barusan mampir ke rumah. Beliau lagi di Bandung juga nih. Kak Rai Rayandra itu senior kita, Kang Dika. Beliau Budut 81 ya, Kak Rai ya? Oh, Abang Rai. Masya Allah, Ya. Alhamdulillah. Selamat gabung, Abang Rai. Ya. Baik, ada Bang Fadel Muhammad. Ini kita Ya, Fadel Muhammad. Kita persilakan Ibu Rosalinda sama Bu Saida berikan sepatah dua patah kata untuk kita di kajian kita malam ini. baik, silakan. Silakan Ibu. Ya, bagusnya Ibu Rosalinda duluan. Silakan Bu Rosalinda. Baik, Ya, silakan Ibu. terima kasih Pak Semesta, Dika Sumantri, terima kasih Pak Ustadz Farel. Kajian kita tentang fenomena pinjol dalam ekonomi syariah ini sangat menarik karena ini yang lagi tren sekarang ya, pinjaman online. Di mana-mana kita ada WA atau ada SMS datang itu menawarkan tentang pinjaman online gitu ya. Pinjaman online ini selama dia tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung bunga, ya dibenarkan, dibolehkan. Selama dia tetap berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kuncinya itu tidak ada unsur, kalau pinjaman tidak ada unsur riba gitu ya. Jika berdasarkan pada prinsip syariah, tentu akad yang ditawarkan itu adalah akad-akad yang sesuai dengan fatwa DSN MUI, seperti akad pembiayaan murabahah, yang ini pembiayaan yang berbasis jual beli. Jadi ada objeknya itu memang untuk pembelian barang. Jadi maka dalam ini dibolehkan. Kemudian ada dalam bentuk pembiayaan mudharabah, di mana lembaga finansial itu berperan sebagai penyandang dana, kemudian nasabah atau masyarakat itu sebagai pengelola dana dengan prinsip bagi hasil, maka itu sangat dianjurkan, gitu ya, dan itu dibolehkan. Kemudian ada lagi dalam bentuk pembiayaan musyarakah. Jadi lembaga finance itu berperan sebagai mitra kepada nasabah atau masyarakat yang sudah punya usaha dan dia ingin mengembangkan usahanya. Jadi lembaga finance itu berperan sebagai mitra
yang memberikan yang ikut berpartisipasi dalam bentuk pemberian dana kepada usaha nasabah dengan pola bagi hasil. Jadi dengan akad-akad seperti ini maka pinjaman online itu dibenarkan. Jadi kuncinya di sini kalau untuk pinjaman online itu tidak berbasis pada bunga, tapi berbasis pada fatwa-fatwa yang akad-akad yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian sebetulnya pinjaman online itu karena dia memang konsekuensi dari era digital, konsekuensi dari tumbuh kembangnya pemanfaatan teknologi, maka itu kita juga tidak bisa menolak, suka atau tidak suka kita itu dia dia muncul dan dia ada di tengah masyarakat kita. Kemudian dia merupakan konsekuensi dari sebuah peradaban, kemajuan peradaban. Jadi dan itu sangat memudahkan bagi masyarakat. Jadi di mana masyarakat tidak lagi membutuhkan waktu yang sangat menyita untuk pergi ke lembaga keuangan dan kadang memakan waktu yang cukup lama sehingga masyarakat terbebankan dengan waktu yang begitu lama itu dan itu merugikan mereka yang berbisnis. Yang seharusnya bisnisnya tetap jalan tetapi karena perlu atau butuh atau mesti pergi ke lembaga keuangan agar bisa mendapatkan bantuan dana. Jadi kalau menurut saya ini pinjaman online itu sangat baik begitu ya, dan itu memudahkan kepada masyarakat kita. Jadi mungkin itu kali ya Pak Ustadz Farel, tidak banyak-banyak. Luar biasa Ibu, luar Ya. biasa. Ya saya kembalikan. Baik. Ibu Rusaidah silakan. Luar biasa ini. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati ini semesta ya, Ustadz Farel ya. Ustadz Farel yang sama kita hormati dan Bapak Moderator, Ibu Dr. Rozalinda. Nah ini Ibu Dr. Rozalinda ini, Ustadz Farel ini menantu sebenarnya beliau ini, menantu bagi saya sendiri karena suaminya itu adalah ya, ponakan gitu. Namun beliau adalah senior saya gitu. Ya, senior. Kemarin juga sama Wakil Dekan 3 ya. Sama-sama Wakil Dekan 3. Baiklah, berkaitan dengan masalah yang diangkat topik pada malam hari ini sangat menarik sekali dan sangat rentan ya masyarakat kita terjebak dengan pinjaman online ini. Nah, mereka tidak tahu apakah itu sesuatu yang dibolehkan syara atau tidak. Alhamdulillah sekarang ya membuka wawasan bagi terutama bagi mahasiswa bagaimana hukum pinjaman online itu sebenarnya. Nah tadi Pak Ustadz Farel sudah banyak ya pembahasannya dilihat dari muamalah dan juga akadnya, kemudian maqasid syariahnya juga. Ya. Juga Ibu Rozalinda begitu walaupun ringkas tapi padat gitu. Nah ini hampir sama dengan ya, Ibu Rozalinda barangkali memperkuat
pinjaman online itu suatu yang sangat, menurut saya, kalau pada masa sekarang ini, satu sisi hal yang sangat membahayakan kalau memang itu sudah menjadi budaya gitu ya. Karena pinjaman online itu sama dengan rentenir online menurut saya ini, rentenir gitu. Karena masyarakat kita dalam kondisi apalagi pandemi sekarang juga mahasiswa banyak membutuhkan dana, banyak membutuhkan uang, dan itu cepat fasilitasinya, difasilitasi cepat. Kalau kita di bank perkreditan rakyat atau di BMT atau di bank syariah sendiri itu prosesnya panjang. Jadi itulah yang menjebak masyarakat kita dalam hal pinjaman online ini. Memang kalau kita dari segi hukumnya sudah jelas tadi ya, pinjaman online boleh selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Nah, ketentuan hukum Islam tentu yang pertama adalah tidak bebas dari riba. Bebas dari riba artinya jelas namanya pinjaman, ya, pasti ada nilai tambahnya. Nah, ini yang tidak logis, tidak akan mungkin lah pinjaman itu tanpa ada nilai lebihnya, apalagi pinjaman online itu yang melakukannya adalah orangnya ya, oknum yang melakukannya itu kebanyakan konvensional menurut saya. Jadi itu yang pertama, ya terbebas dari riba. Kemudian yang kedua, ya kalau memang pinjaman online itu memang sifatnya ta'awun, dibolehkan. Ya kan mungkin ada ya organisasi yang melakukannya, yang organisasi Islam memberikan kemudahan kalau ada unsur ta'awunnya, unsur tolong menolongnya, unsur tidak ada mengandung kezaliman ya sebagai ilat dari riba, itu boleh ya, sifatnya untuk menolong. Kemudian boleh ya, jangan menunda-nunda untuk membayar utang gitu ya. Kalau sudah kita berhutang jangan menunda-nunda. Itu kemudian tidak berhutang kalau tidak memang dalam keadaan darurat betul. Ini berhutang itu mudah ya, tetapi membayarnya itu sulit. Itu barangkali kemudian pemikiran saya dalam hal ini, bagaimana ini Ustadz Farel, kita dari sisi bagian ekonomi Islam, saya punya pemikiran untuk mengantisipasi pinjol ini, bagaimana kita juga melakukan online tetapi secara pembiayaan syariah. Pembiayaan, coba kita ada tandingnya gitu ya. Ada kita buat juga pembiayaan online. Nah, secara murabahah gitu. Kita galakkan online tapi murabahah. Nah, ini supaya ini mengantisipasi terjebaknya masyarakat kita kepada arus yang terjebak kepada riba. Nah, ini tantangan kita sebenarnya umat Islam ya, berbagai hal ya dengan online ini bisa menjebak kita kepada perbuatan-perbuatan ya atau bermuamalah yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam atau ketentuan akad atau ketentuan fikih muamalah itu sendiri. Barangkali itu seperti yang saya sampaikan, Ustadz Farel, dari segi hukumnya semua sudah ditinjau barangkali tadi oleh Ustadz Farel dari segala sisi. Barangkali itu dari saya sebagai penguatnya, dan juga ada solusi bagi kita untuk ada semacam solusi dan pemikiran bagaimana kita juga online tetapi dengan pembiayaan murabahah ya yang dihalalkan oleh agama kita. Barangkali demikian saja, saya kembalikan kepada Pak Dikas Mantri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ibu Rusaidah, insyaallah. Ada poin yang saya tangkap tadi di terakhir, yaitu solusi ternyata buat masyarakat ya, di mana masyarakat yang udah terjebak pinjaman online yang secara bahasa syariahnya konvensional ya, jadi tidak syar'i gitu ya dengan kaidah Islam, di mana apakah bisa nggak sih gitu sebenarnya kita membuat satu tandingan gitu ya, Ya,
Jadi pinjaman online perjuangan mungkin bahasanya gitu ya, tandingan gitu. Jadi secara syariah gitu. Gimana nih Ustadz Farel kira-kira? Sebenarnya mungkin sudah ada ya yang di bawah naungan OJK, kemudian di bawah Ada. DSN. Ada ya. Mungkin tapi kurang populer kah atau bagaimana tuh sekarang ceritanya seperti itu? Kira-kira. Oh, baik. Benar, yang disampaikan oleh Ibu Rosalinda tadi dan Ibu Saida betul. Luar biasa sekali pemaparannya. Ibu Rosalinda, terima kasih. Ibu Saida, terima kasih atas paparannya. Ini semakin memperkuat kajian kita pada malam hari ini. Pinjaman online, salah satu syirka atau perusahaan yang berikan pinjaman online itu memang yang sudah terdaftar resmi di OJK. Pertama itu. Yang kedua, yang syariahnya saya sangat familiar dengan dana syariah. Jadi ada dana yang konvensional, ada juga dana syariah. Itu salah satu dia memberikan pinjaman online tapi secara syariah. Dalam klausul akta perjanjiannya itu ada yang akadnya qard dan ada yang akadnya murabahah. Nah, kalau qard itu freelance itu adalah dana yang sifatnya itu operasional, sifatnya itu flat, dan hanya dibutuhkan saat transaksi itu terjadi. Jadi dia tidak ada dasar apa-apa, tidak boleh akad qard itu diperuntukkan untuk akad bisnis, nggak bisa. Jadi dia hanya pinjaman yang sifatnya itu urgent, dan sifatnya ada 3. Qard itu pertama kemanusiaan, sosial, dan keagamaan sifatnya. 3 itu. Selebih dari itu nggak bisa, dia terlepas dari akad qard. Kalau yang murabahah memang diarahkan bagaimana nanti si sahibul mal ini mengarahkan mudharib, orang yang menerima pembiayaan. Jadi mudharib itu bukan hanya orang yang mengelola harta, tapi juga orang yang menerima pembiayaan dan pendanaan itu masuk ke dalam aktivitas yang sifatnya konsumtif. Konsumtif itu ya murabahah, konsumtif itu ijaroh, konsumtif itu modal kerja. Ya, 2 itu. Kalau yang sifatnya investasi itu mudharabah dan musyarakah. Nah, syirkah ini ada 2, syirkah amlak dan jaber. Syirkah yang sifatnya kepemilikan dan syirkah yang sifatnya konsonan. Ada 2. Syirkah amlak ada 4, jaber ada 2. Jadi ada 6 bentuk syirkah, macam-macam. Ini bisa semuanya equal dalam perjanjian pembiayaan. Jadi ketika orang memberikan pembiayaan itu antara kreditur debitur dalam bahasa konvensional, antara sahibul mal dan mudharib dalam bahasa muamalah dan ekonomi syariah, itu posisinya sejajar. Makanya ada kata-kata akdan dan nakdan. Langsung. Jadi tidak ada posisinya yang di atas atau di bawah, semuanya sama. Kalau akad syariah, murabahah, mau itu metode pengakuan keuntungan atau anuitas dalam murabahah, kemudian penyelesaian piutang murabahah, diskon dalam murabahah, kemudian transformasi akad murabahah. Biasanya akadnya itu kalau transformasi dia antara syirkah, MMQ atau ijaroh, atau yang terakhir take over, refinancing. Ada 2 nih. Itu macam lagi, ada bagan-bagannya lagi. Tetapi murabahah itu kembali kepada klausul pertamanya adalah jual beli. Nah, jual beli murabahah
itu adalah akad yang terbarukan, akad yang terjadi kemudian dari jual beli. Karena ketika masuk ke dalam murabahah, di dalamnya ada dua akad, bayi muajal dan bayi bisa ajil. Ada jeda waktu, ada transformasi waktu yang terjadi pada akad murabahah, jual beli. Nah, itu produknya ulama. Kalau yang dalam Islam yang dibahas dalam kitab dan hadis, dalam Quran dan Sunnah, itu cuman al-bai'. Murabahah itu dari ulamanya. Kalau dalam hadisnya nggak ada murabahah, adanya bai' aja. Gitu. Ini kalau kita kembali kepada hukum jual beli. Makanya yang paling sportif, progresif, ya jual beli dalam Islam. Ya saat ini adalah murabahah. Bagaimana orang tidak terjebak dalam riba, itu dialihkan ke murabahah. Orang melakukan praktek ribawi bukan hanya satu, bukan hanya ribanya itu sendiri, tetapi mekanisme pasar yang dibangun itu nggak sehat. Maka muncul istilah lingkaran setan, jebakan kapitalisme, sosialisme, komunisme, yang akhirnya orang mau nggak mau itu mengerahkan daya upaya dan kekuatannya untuk mensejahterakan pemilik modal, sehingga orang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Disitulah terjadi zulm, eksploitasi dalam ekonomi yang memungkinkan orang untuk berlaku jahat dalam ekonomi. Mau nggak mau orang berhutang, dan ketika nggak bisa bayar, dibebankan tambahan yang tidak syar'i yang namanya riba, dan juga main sita. Jadi riba terjadi bukan karena ribanya itu sendiri, tetapi mekanisme pasar yang dibentuk itu nggak sempurna, nggak sehat. Makanya ada dalam ekonomi itu ada ilmu peta persaingan pasar sempurna. Oh, ini nggak sempurna. Yang sempurna itu semua sama-sama menang, semua sama-sama juara. Nggak ada yang lain untung, temennya buntung. Nggak ada yang temennya untung, temennya satunya lagi rugi. Nah, ini peta persaingan yang tidak Boleh sempurna tanya Ustadz menurut Farel? syariat Islam. Boleh Kira-kira, tanya, boleh tanya Ustadz iya Farel? ya, iya ya. Eh, eh, ya melalui Pak Dika ya. Ustadz Farel, ini yang kita di masyarakat atau di mahasiswa juga dengan apa kita sudah ada solusinya ya dengan pinjaman secara syariah atau pembiayaan secara syariah gitu ya. Pembiayaan secara syariah walaupun tidak online ya kita merasakan nah ini dalam hal ada administrasi yang begitu panjang dirasakan oleh nasabah umat Islam gitu ya. Kadang itu yang membuat ia membanding-bandingkan dengan konvensional yang mudah katanya. Itu yang pertama dari segi administrasi. Kemudian yang kedua dari sisi margin. Nah ini dalam marginnya itu kan agak itu ya kalau murabahah kita umpamanya pembiayaan beli mobil di bank syariah umpamanya ya dengan murabahah sebenarnya beli mobil itu dikatakan 100 juta contoh kemudian kita eh, laba dari murabahah ya jual beli murabahah tentu diketahui oleh kita yang melakukan pembiayaan itu keuntungan di bank itu kita ketahui umpamanya 150 juta maka dicicil dalam jangka waktu umpamanya 5 tahun gitu ya sekian kemudian marginnya kan ada 50 gitu. Nah ini masalah yang ditanyakan sekarang ketentuan margin itu bagaimana Ustaz Farel? Apakah ada yang mengatakan ya syariah itu belum syariah sebenarnya. Nah ini berkembang kayak gitu. Jadi kadang kita untuk menjawabnya itu bagaimana ya. Segi akad alhamdulillah sudah. Tapi dari sisi keuntungan dari bank kayaknya dari keuntungan jual belinya kayaknya masih berlipat. Nah ini menurut pikiran saya atau bagaimana itu Ustaz Farel. Nah ini yang perlu saya tanyakan. Oke, terima kasih. Kembalikan. Ya, Baik, terima kasih. eh, Silakan. baik.
izin Pak Dika, saya menjawab pertanyaan Ibu Saidah. Dalam murabaha, Bu, memang tidak ada ketentuan besaran keuntungan. Jadi aktivitas ekonomi atau tamwil, jadi ekonomi itu ada dua definisi nih, Bu, dalam Islam. Mazhab Bakir Sadr menyebutkan iktisad. Mazhab kritis Mm-mm. dan mazhab kritis dan sebelumnya lah menyebutkan dengan kata-kata tamwil, ekonomi, kegiatan yang lebih kepada produktivitas. Kalau iktisad itu keseimbangan atau equilibrium. Akhirnya karena mereka tujuannya sama, mereka nggak ribut lagi. Nah, harta dalam ekonomi Islam itu adalah yang bisa menghasilkan sebuah value. Ini kalau kaidah fikihnya al-aslu baqaun makana ala makana. Al-umuru bimaqasid itu. Itu kaidah fikihnya. Nah, ketika aktivitas ekonomi menghasilkan sebuah value, hadis tidak pernah atau saya belum pernah menemukan hadis Nabi yang mengatakan keuntungan yang ditaksir dalam sebuah aktivitas ekonomi yang menghasilkan sebuah value itu sekian, nggak pernah. Tetapi ketika Rasulullah ditanya tentang eh, besaran bruto, neto dan lain sebagainya, Rasulullah bilang sepertiga itu udah banyak, 30%. Mm-mm. Kalau kalian ngambil untung di atas 100%, boleh-boleh aja sebenarnya. Ulama menafsirkan. Tetapi masa sih kita tega ngambil untung sampai 150% atau berapanya? Nah, itu kan kita kembalikan kepada satu peta persaingan pasar yang sempurna. Makanya kalau dalam peta persaingan pasar yang sempurna dalam Islam, orang nggak orang itu nggak dibiarkan kaya sendiri atau nggak dibiarkan miskin sendiri. Itu diatur kayak gitu. Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun sama nih prinsipnya. Jadi kegiatan produktivitas itu al-hasu biqadril intaj. Bagaimana ekonomi itu bisa produktif. Kalau misalnya kegiatan dagang itu niaga itu harganya diturunkan, maka volumenya dinaikkan. Artinya apa? Volume permintaannya banyak ditambah, maka dia bisa menghasilkan sebuah intas. Tidak jomplang dia antara kos produksi konsumsi, antara produksi konsumsi investasi itu dia seimbang. Jadi pasarnya nggak kacau. Makanya kalau ditanya bank syariah sekarang kok mahal, tenang aja Bu. Nanti sedikit demi sedikit, hari demi hari, tahun demi tahun dibanding 20 tahun yang lalu, sekarang udah bisa lebih maju. Karena apa? Sekarang Bank Nagari sedang pusing untuk konversi. Nah, BPD sedang mikirin ini mau IPO, merger atau spin-off. Karena BSI udah merger. Berarti mereka udah mulai berpikir serius, udah mikir strategi. Kalau nggak ada yang kayak begini, Bu, ini tandanya Bank Syariah nggak maju. Iya. Kita melihat dari nilai politisnya, sosial ekonominya. Ketika ada kendala spin-off, konversi, merger atau IPO, itu masalah yang biasa karena ini memang sebuah pertumbuhan, sebuah transformasi yang nggak bisa dihindari. Nah, bicara cost of fund Bank Syariah lebih gede, ini kembali. Pertama, masyarakat Muslim jangan berharap atau jangan memaksa Bank Syariah untuk tumbuh cepat seperti BCA atau BRI. Mm. BRI atau Mandiri ketika masuk ke dalam debut di BUMN itu rugi 500 juta 5 miliar itu biasa mereka. Bank Syariah yang awalnya itu dibawa induk akhirnya dilepas spin off ini bingung. Rugi 500 juta sampai 5M itu pusing dia. Karena belum segede BCA. Nah, hebatnya sekarang di setiap kota-kota besar pasti BCA ada. Berarti leading sektornya itu masih konvensional BCA atau BRI. Orang di Tanah Abang minjem BRI, bayarnya pakai BCA, selalu begitu. Minjem BRI, kapan kita dengar orang di Tanah Abang minjemnya pakai Bank DKI Syariah,
pakai BSI, bayarnya pakai BJB Syariah, itu enggak. Leading sektornya pasti BCA sama BRI. BRI mandiri. Nah, sekarang orang-orang di konven juga udah mulai melihat, wah bank syariah ini lama-lama bisa berkembang nih. Jadi bank syariah yang sekarang ini justru jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kalau bank syariah lahir di tahun 46, sejak BNI lahir, insya Allah Bu, mungkin kita lebih kuat teknologinya, kita lebih murah pelayanannya, nasabahnya juga lebih banyak, dan kalau kita mau fair to fair ya, kan ada peer to peer lending, fair-fairan bisnis syariah lebih fair daripada konvensional. Justru kalau kita terbangun lebih awal, kita lebih dulu lahir di Indonesia, maka lama-lama itu bank konvensional mungkin nggak punya daya kekuatan kayak bank syariah. Nah sekarang kita sambut baik nih perkembangan bank syariah yang ada. Mau itu merger, mau itu IPO, mau itu spin-off. Ini salah satu perkembangan bank syariah yang luar biasa. Baik. Karena apa? Dia sudah mulai berpikir berbeda gitu. Selama ini dia dituduh yang enggak sama dengan bank konven. Oke. Pelayanannya nggak bagus, ATM-nya nggak bagus, teknologinya nggak bagus. Oke, sekarang kita mulai nih nunjukin siapa kita. Nah, baru dengan masuknya era digital, persaingan yang sehat, ini udah kebukti bahwa bank syariah selama masa pandemi itu yang paling kuat dan tangguh. Itu dibuktikan. Dia dihantam dengan krisis-krisis dulu, nanti dia tumbuh, oh syariah paling kuat. Akhirnya apa? Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam itu dibuka di mana-mana dan itu paling laku. Nah, jadi ke situ larinya. Kira-kira gitu, Pak Dika. Baik, alhamdulillah. Kurang lebih kita sudah bisa tangkap nih, memang ada pandangan dari Ustaz Farel seperti yang ditanyakan Ibu Rusaidah tadi. Memang perlu perjuangan lebih keras lagi, mungkin perlu tahap-tahap ya, ada waktunya gitu, di mana bank syariah nanti insya Allah akan bisa benar-benar menggantikan posisi bank konvensional gitu, secara fungsinya dan kemaslahatannya di masyarakat. Ini ada pertanyaan nih agak panjang nih, kelihatannya bagus nih dari Pak Anwar Solihin. Oke. Mungkin saya baca sedikit ya. Ujungnya aja nih, yang ingin saya pertanyakan, kata beliau, apakah dengan adanya pinjol secara syariah akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi gitu. Beliau menyadur ada beberapa poin mengenai pinjaman online ini gitu kan, ada peraturannya dalam undang-undang tadi di atas. Itu seperti apa tuh, Ustaz? Gimana Pak Dika? Jadi pertanyaannya itu apakah dengan adanya pinjol secara syariah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi syariah gitu. Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan MUI menunjukkan bahwa pentingnya pinjol dalam membantu meringankan beban masyarakat gitu. Nah, maksudnya mungkin dalam konteks ini pinjol ini seperti tadi Bu Syaidah tadi juga sampaikan gitu ya. Yang apa sih yang bisa maslahat apa yang masyarakat bisa terima gitu kan, berarti kan apakah pinjol konvensional yang ternyata terbukti jadi resah ternyata malah ya masyarakat, ataukah kita memang benar-benar kita menawarkan solusi dari sudut syariah gitu. Nah ini pertanyaan mungkin itu. Baik. Seperti itu. Baik saja Pak Dika. Sebenarnya bukan pada pinjolnya. Pinjol itu kan media aja, media untuk memberikan pinjaman online dia. Sebenarnya sebelum ada pinjol juga akad-akad syariah itu sudah dilaksanakan baik dalam akad yang sifatnya sosial ataupun akad yang sifatnya bisnis. Bukan pinjolnya sebenarnya, akadnya iya. Kalau Akadnya kan. pinjolnya ya akad syariah kan fenomena pinjolnya. Pinjol ini kan fenomena yang sekarang yang kita hadapi. Ada positif, ada negatif, ada plus minusnya. Nah, ini kondisi yang kita hadapi. Kalau secara syariahnya,
ada dua tadi. Saya kembalikan kepada dasar hukumnya. Akad itu secara keabsahannya ada dua. Akad yang sahih, yang betul, dan akad yang batil, yang tidak dibenarkan. Secara tujuannya ada dua, sifatnya sosial atau sifatnya itu bisnis. Kalau sifatnya sosial, maka dia nggak boleh minta keuntungan, nggak boleh minta apa namanya keuntungan atau minta kelebihan, nggak bisa. Sifatnya hanya membantu aja. Lillahi ta'ala. Sinyalnya Ustaz terputus. Baik, Bapak Ibu, sambil kita tunggu, Ustaz Farel sinyalnya terputus. Ya, Pak Dika, Nah. maaf terputus. Ya. Oke, bisa diulang lagi, Ustaz. Sedikit ke belakang. Halo Pak Dika. Iya, Ustaz. Udah masuk, sudah. Oke. Bagus suaranya. Bisa kedengeran Pak Dika? Bisa. Udah bagus, Ustaz. Ya, silakan. Bisa kedengeran? Ya, Baik. masuk. Baik. Sebenarnya bukan masalah pinjolnya. Ya. Udah. Ya, bukan masalah pinjaman online-nya. Cuman masalah Akadnya itu ya tadi. Oke, hilang lagi. Ustaz. sebenarnya bisa dengar Pak Dika ya? Bisa. Oke. Agak terputus tadi. Ya. Masalahnya terletak bukan pada pinjaman online-nya, pinjolnya bukan. Tetapi akad syariahnya, masyarakat muslim harus memahami. Kan ini namanya pinjaman. Dalam Islam itu udah ada qard. Qard itu pinjaman. Pinjaman yang sifatnya itu sosial. Nah, pinjaman online itu bahasa ekonomi sekarangnya pinjol itu orang minjem, tapi kan pengen satu keuntungan. Nah, berarti ini nggak bisa pakai akad qard. Nah, masyarakat belum memahami urgensi atau manfaat daripada ataupun bagaimana sebenarnya akad-akad syariah itu dilakukan. Oke. Nanti habis ini kita akan bahas e-wallet. Habis ini nih, minggu-minggu depan lah, e-wallet. Gimana orang yang naruh deposit di GoPay? Gimana orang yang naruh deposit di OVO? Nah, akadnya apa? Itu wadiah atau mudorobah? Kalau akadnya wadiah, duitnya diputer nggak sama perusahaan di line facility bisnisnya dia atau di line bisnisnya dia. Nah, kalau misalnya lagi akadnya mudorobah, orang yang deposit dapat bagi hasil apa enggak? Nah, itu the next pembahasannya ya, the next pembahasan kita nanti, bukan Baik. sekarang Pak Dika. Siap. Itu contoh aja. Oke. Kan harus jelas itu akadnya. Selama ini kita make e-wallet, kita nggak pernah tahu bagaimana akadnya, terus duit itu kemana gitu. Makanya penting adanya fintech syariah. Penting keuangan digital itu diedukasi dengan keuangan syariah. Kayak gitulah Pak Dika. Betul. Ini menarik sekali nih pembahasan selanjutnya nih e-wallet ini, karena kita udah ketemu sehari-hari ya, Ustaz ya. Itu kita pakai e-wallet. Sampai sekarang artinya malah ada yang berpendapat bahkan bank aja sekarang udah nggak kepake, udah nggak perlu ke bank, udah nggak perlu ada bank lagi gitu bahasanya kan, karena kita udah Bang Toib. Iya. Nggak pulang-pulang. Iya, makanya. Ada Bang Jago. Nah, Bang Jago bener, itu bank digital. Bank digital artinya. Jadi fenomena itu kan artinya sudah mulai sekarang gitu ya, bahwa ya masyarakat udah tinggal duduk aja, bahkan buka rekening udah bisa punya account bank gitu kan, udah bisa transaksi digital di dunia maya yang fana ini gitu ya. Nah,
menarik. Dan insya Allah kita akan undang Bapak Ibu sekalian di pembahasan selanjutnya. Jangan kemana-mana, tapi ya insya Allah kita akan undang. Nah ini ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Dari WA aja. Kebetulan saya lagi di mall ini udah mau tutup. Oh iya, Karena Masya Allah. harus tutup 9:30. Sudah 10 pas ya. Iya, Baik, iya, pas harus tutup nih. baik. Oke, berarti kelihatannya tepat pas juga nih kita 9.30. Waktu kita diskusi kita memang sudah sampai di ujung acara Ustaz gitu. Kelihatannya memang sudah akan kita sudahi, kita tutup dulu kajian kita. Tidak lupa juga saya ingin sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu semua, rekan-rekan, sahabat sekalian yang sudah bisa hadir, bergabung, berdiskusi bersama kami di Semesta Indonesia. Ibu Rusyaida, Ibu Rosalinda, Bapak Rusyanto, dan lain, Bapak Suyanto, dan lain-lain. Saya agak bergegas nih Pak Ustadz Farid, udah mau izin ya. Kehormatan buat saya ada Ibu Rosalinda, ada Ibu Rusyaida. Makasih Ibu udah Ya. hadir, berkenan, dan terima kasih pencerahannya luar biasa buat kami semua. Baik, terima kasih. Sama-sama Ustadz. Sama Ustadz, Sama-sama mencerahkan. luar biasa. Amin. Betul sekali. Baik, mungkin sedikit ada Pak Sidik, ada yang mau disampaikan Pak Sidik. Pak Ketua silakan Pak Ketua. Sedikit pengalamannya sedikit di Semesta ini dengan beberapa yang disampaikan dari Ustadz Farid tadi. Program-program. Ya, terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang sudah menghadiri kajian rutin kami. Ya, saya memperkenalkan diri sebagai Ketua Koperasi Semesta, dan memang visi dan misi kami adalah mencari keberkahan, kemudian ingin sebenarnya membangun satu model koperasi yang benar-benar dari awal ya sampai akhir nanti transaksi-transaksi yang dikembangkan melalui koperasi ini benar-benar berbasis syariah. Jadi alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kami Dewan Syariah nih Ustadz Farel yang pokoknya kalau kami bilang sudah luar biasa lah. Artinya sampai akhirnya kami dipertemukan dan visi dan misi juga punya pandangan yang sama, dan memang mimpi besar kami adalah bagaimana nanti dalam istilah candaan kami, istilahnya berusaha untuk merangkul semua unit-unit koperasi yang masih konvensional itu, mari kita kembali ke berusaha untuk membangun koperasi syariah. Ya pastinya kita akan menghindari semua transaksi-transaksi yang terkait dengan riba. Tadi pembahasan pinjol juga kan sebagaimana Ustadz Farel sampaikan, ini adalah satu cara atau metode, tapi ya jika ingin aman maka syaratnya harus bebas dari riba. Dan pada proses latihan dari kami, Koperasi Semesta ini adalah terbangun atas komitmen dari alumni kami di SMA Negeri 1 Jakarta. Kemudian ini terbuka secara umum. Jadi kami juga bahkan mengajak siapapun yang ingin bekerja sama, ya saling tolong menolong dalam membangun koperasi syariah ini. Kami terbuka, dan ini pada setiap 2 minggu paling tidak, jika tidak ada uzur atau halangan dari Ustadz Farel atau pemateri penggantinya, ini akan secara rutin 2 minggu sekali, dan topiknya biasanya berkembang. Nanti
pada situasi aktual apa yang sedang berkembang yang kaitannya dengan menyadarkan atau memberikan pemahaman baik kepada anggota maupun jaringan-jaringan Ustadz Farel di Spirit of Puma dan jaringan-jaringan koperasi lainnya. Dan sekali lagi terima kasih. Memang waktu yang sangat terbatas nih. Ustadz Farel everywhere lah, dimanapun ketika sudah memang jadwalnya. Beliau ini sekarang lagi di mall, kemarin lagi di gunung. Nah, ini itu luar biasa yang saya sebut luar biasa. Jadi everywhere Ustadz Farel untuk 2 kajian. Oleh karena itu jangan sungkan untuk menghadiri kembali. Dan ini juga niat kami akan membuat satu kalau Ustadz Farel bilang satu kurikulum yang nanti bisa dikembangkan oleh koperasi-koperasi syariah lainnya. Demikian mungkin dari saya mewakili teman-teman di Semesta. Terima kasih. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin sebelum ditutup Pak Ketua menyampaikan, insya Allah dalam 2 minggu ke depan ada undangan dari Pemprov DKI Jakarta tentang utilisasi pemanfaatan dana wakaf untuk blended finance. Jadi nanti ada program wakaf yang inisiasi adalah para nazir dan perusahaan sekuritas. Itu pemanfaatan dana-dana yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta, baik dalam bentuk sarana dan prasarana, teks, kemudian itu tujuannya untuk empowering for financing, penguatan dalam pembiayaan dengan dana wakaf. Itu nanti saya berharap dari Semesta hadir, karena kebetulan saya pematerinya. Yang selanjutnya kita belum bertemu nih selama 2 tahun nih Pak Ketua, Pak Dika. Jadi kita ketemunya online terus dan belum tasakuran nih. Saya baru efektif kemarin tanggal 5. Saya insya Allah terima kasih informasinya Pak Ustadz. Nanti di sini tadi sudah ada Ustazah Lia juga yang kemungkinan dia akan menjadi manajer itu tuh. UPZ kah istilah. Tapi ini dalam proses. Kami akan coba juga mengembangkan pengelolaan itu ya zakat dan seperti ya satu unit tersendiri yang akan dikelola secara betul-betul. Kemudian untuk pertemuan kita bisa atur. Saya dalam seminggu ke depan nih, mulai minggu yang lalu sebenarnya minggu kemarin saya sudah uji coba untuk new normal bekerja di Jakarta. Mungkin minggu depan saya masih di Jakarta. Setelah itu mungkin saya ke Papua. Jadi mari kita sama-sama jadwalkan. Baik. Ya, terima kasih Demikian, Pak Dika. Baik, terima kasih Pak Siddiq, terima kasih Ustaz Farel. Baik. Kiranya kita cukupkan dulu pertemuan kita saat ini. Lebih kurangnya kami ingin sampaikan mohon maaf bila ada kekurangan dan juga jazakumullah khairan katsiran. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga apa yang disampaikan hari ini kita bisa mendapatkan manfaat dan hikmah yang terbaik dari ilmu yang disampaikan dari Ustaz Farel. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin saya tutup langsung Ustaz Farel ya dengan doa kafaratul masjid. Subhanallah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Dika, Ibu Rosalinda, makasih banyak kehadirannya, Ibu Rusaida, kehormatan bagi kami, Bang Latif dari HMJ, Pak Andi Ihsan Arkam, Pak Taufik, semuanya yang ada di sini tanpa mengurangi rasa hormat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ruangan akan saya tutup.